Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Betawi, bertemu lagi dengan saya Ika di acara Cerita Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Nah, Abang Poncang Cinya Babe, gimana nih kabarnya selama pandemi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Abang Poncang Cinya Babe, pada siang hari ini kita akan menceritakan tentang legenda perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Dan di sini sudah kedatangan narasumber kami yaitu Bapak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Gimana nih kabarnya Pak Indra? Sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat juga ya. Alhamdulillah sehat. Pak, sebelumnya mohon maaf, saya panggilnya biar akrab nih ya. Boleh manggil abang aja nggak? Abang aja deh, ya lebih dekat rasanya gitu. Iya deh, Bang Indra ada ya. Oh ya Bang Indra, sebelum kita mulai aja dari pertanyaan-pertanyaan ini, boleh dicicipin dulu untuk jamuannya nih Bang Indra. Ada kue kembang goyang nih Bang Indra. Iya nih Bang Indra. Iya nih Bang Indra. Ini apa namanya ya? Itu namanya Jipang kalau nggak salah tuh. Oh Jipang ya Bang Indra ya. Oh ya Bang Indra, sebelumnya saya punya pantun nih buat Bang Indra sama sahabat Betawi yang ada di rumah nih. Boleh didengerin ya Bang, pantunnya. Pergi ke kebun memetik kiwi. Cakep. Dengan suasana hati yang bergembira. Nyo nonton cerita budaya Betawi dengan narasumber Bang Haji Indra. Amin. Ya, Abang Poncang Cinya Babe, kita masuk aja nih ya dalam sesi pertanyaan kita nih. Yang pertama nih Bang Indra, saya mau tanya. Boleh diceritakan legenda apa aja yang ada di masyarakat budaya Betawi nih Bang? Kalau masyarakat budaya Betawi mah banyak. Tapi kalau kita ceritanya yang di perkampungan budaya Betawi ya. Enakan ini kali. Iya, kalau kita ceritain soal yang ada di perkampungan budaya Betawi, ini banyak cerita-cerita masyarakat, legenda atau ada juga yang sifatnya mitos kali ya, cerita turun-temurun yang kadang rada susah tuh ya, saudara-saudara saya rada susah dibuktiin sama pemikiran kita gitu. Nah, legenda-legendanya misalnya agak sedikit ada serong harus sekali ya. Babakan itu punya cerita-cerita sendiri tuh. Kita dengerin kadang agak-agak sedikit ya gitu ya. Ada cerita yang namanya apa tuh ya? Nah, dengar kali yang namanya buaya. Sudah nyambung nih. Ya, buaya buntung ya, bukan buaya darat. Nah, ada lagi cerita yang namanya buaya putih. Nah, ada cerita-cerita. Ya udah, pokoknya udah siap itu nomor kalau mau dipakai. Yang lainnya juga ada di Bolong. Ya kenapa namanya Setu Mangga Bolong dan yang lainnya. Sementara cerita masyarakat di sini ya memang beragam, macam-macam ya. Belum lagi kalau di seputaran kampung, ini kan ada 2 kampung nih yang ada di perkampungan budaya Betawi. Ada yang namanya, Rika pasti tahu dah, Kampung Kalibata ya. Terus ada yang belah kidul, belah budik ya selatan itu namanya Kampung Cipedak, RW 9. Nah, itu juga punya cerita sendiri. Iya, kenal buah Cipedaknya ya Bang Indra ya? Dulu buah Cipedaknya banyak, sekarang yang banyak alpukat malah. Buah Cipedaknya udah susah ya, cempedak nangka yang isinya kuning itu ya, dia wanginya luar biasa. Nah di sini Kampung Kalibata juga ada cerita-cerita yang lain, misalnya soal cerita makam Dato, itu kan punya cerita sendiri. Terus ada apa lagi ya, cerita Miros Kembang Pandanwangi itu juga ada ceritanya. Tapi kalau kita mau kulik, mau ceritain yang ada di dalam setunya, Setu Babakan, Setu Mangga Bolong ya, atau ada lagi yang lainnya.
Setu kita juga ya ada cerita-cerita itu di sini di masyarakat gitu. Untuk pertanyaan kedua nih Bang, ada berapa setu di sekitar perkampungan budaya Betawi sih Bang? Dengar-dengar kan ada 3 setu ya Bang. Yang pertama itu kan Setu Babakan, yang kedua Setu Mangga Bolong, dan yang ketiga setu apa itu ya Bang? Bisa ya diceritakan. Iya, kalau cerita setu. Tadi Abang sih belum ngisiin cerita-cerita yang ada di dalamnya gitu ya. Kita punya setu atau danau yang satu namanya gede nih ya. Ini luasnya lebih dari 25 hektar deh ya, namanya Setu Babakan. Ya. Luas, panjang kali lebar, lega. Nah, itu Setu Babakan. Ada lagi Setu Mangga Bolong. Dia juga punya cerita sendiri tuh. Setu Mangga Bolong tuh agak tenggara tuh ya. Luasnya sekitar 10 hektar ada di situ. Nah, ada satu lagi yang orang kagak tahu walaupun itu buatan. Namanya Setu ISTN. Dia dulunya rawa. Rawa, sawah-sawah, kemudian ditanggul, airnya naik, jadilah danau. Ada sumber mata airnya murni di situ. Kobak ya, Kobak Pongbenak untuk Pongbenak. Nah, jadi itu ada di dalam perkampungan budaya Betawi. Ada Setu Babakan, ada Setu Mangga Bolong, atau lagi deh Setu ISTN. Walaupun kagak gede sebenarnya, ya palingan 2 hektar deh ya, nggak gede-gede banget dibanding yang tadi dibanding yang 2. Setu Babakan yang lebih gede. Jadi kita juga bisa ngobrolin cerita-cerita buaya putung itu gimana, sama yang lain-lainnya gimana ceritanya juga itu ada sendiri lah gitu Rika. Bang, untuk pertanyaan terakhir nih Bang, iya, boleh diceritakan Bang cerita legenda di Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong nih Bang. Jadi yang di rumah sahabat Betawi pasti pengen tahu nih Bang, gimana sih itu ceritanya? Tolong diceritakan ya Bang. Iya banget gitu ya. Mudah-mudahan sehat, ntar kita sempet nih. Iya. Jadi kalau di setu kita yang gede ini, yang namanya Setu Babakan, kita sering dengar tuh cerita dari masyarakat kita seputaran sini. Kan dulu nih kita ya, setu ini serem bener. Agak ada orang yang berani main-main ke Setu Babakan ini, serem. Paling apa di pinggir-pinggirnya tuh pohon pandan, ya di airnya juga banyak pohon teratai, lotus gitu ya, rembang dan segala macamnya. Itu ada cerita yang kita sering dengar itu, cerita buaya putih. Buaya putih. Dan itu juga udah sempat masukin dalam tulisan tuh. Ya kalau kita sih nggak bisa membuktiin, mungkin lebih kepada mitos juga gitu ya. Kalau itu dianggap apa ya harus ditanyain lagi sama yang paham, sama yang ngerti. Ya. Kan sejarahnya juga atau cerita-ceritanya itu bagaimana sih? Ya katanya dia nungguin jodohnya kan gitu tuh kalau dalam literatur tulisannya, jodohnya kagak datang, akhirnya sampai dia nyemplung ke setu, ke danau, ditolong atau dibantu dan dia masuk di dalam bagian kerajaan buaya putih. Nah, dia tuh baik. Kalau dia muncul itu ada pertanda yang lain, orang kagak boleh main ke airnya, ke setunya. Itu buat pertanda baik aja tuh. Jadi bukan pikiran orang yang macam-macam, buayanya ini jahat dan segala macamnya. Terus ada lagi cerita buaya buntung. Nah ini juga versinya macam-macam juga nih. Ada macam-macam versinya. Ya ini boleh yang namanya folklore, yang namanya cerita enggak tunggal ya, literatur atau tulisan-tulisan yang ada banyak versinya. Buaya buntung ada yang bilang itu memang ada yang lepas untuk menjaga dalam tanda kutip gitu ya, biar ini aman dan segala macamnya. Tapi ada juga yang bilang Kak, kalau buaya buntung ini wujud dari yang memang sebetulnya kalau pakai celana itu setengah betis kayak celana buntung gitu, Jawara Jago. Nah dia jadi jelmaan buaya buntung itu. Lagi-lagi ini folklore atau cerita yang bisa aja orang-orang tuh punya ceritanya lain ya. Jadi kita kan sering ini nama kampung, nama tempat dan segala macamnya punya cerita. Nah itu
cerita di Setu Babakan yang memang ini Setu udah lama ada dan punya riwayat sendiri di kampung ini. Gitu. Setu Mangga Bolong, dia dari namanya aja Mangga Bolong itu ada cerita macam-macam juga tuh ya. Setu Mangga Bolong juga udah ada lama ya. Konon menurut cerita di pinggir ya, di pinggir setu atau pinggir danau itu ada pohon mangga yang gede ya dan bolong gitu. Ya mungkin pohonnya tuh kayak kita kan ada tuh ya di depannya museum ada pohon melinjo yang bolong. Kira-kira kayak begitu tuh. Jadi kalau saudara saya yang mau datang gitu ya, kan kita sering cerita-cerita pohonan tanaman di kita nih ada pohon melinjo bolong ya. Nanti kita cari lagi tuh ceritanya apa. Setu Mangga Bolong ceritanya begitu. Sampai pada waktu itu ya ada yang untuk dikeramatin dianggapnya gitu ya. Oh ini pohonan keramat segala macam, sebetulnya kan kagak begitu. Ya pohon itu tua memang tumbuh di situ sehingga muncul namanya menjadi nama tempat atau danau itu jadi Mangga Bolong. Itu juga punya cerita-cerita sendiri di dalamnya. Nah, jadi itu cerita seputaran Setu Babakan, Setu Mangga Bolong. Nah, saya udah punya mic lagi nih, Bang Indra. Ya, Bang Indra, ya. Boleh diminum dulu nih, Bang Indra. Gitu. Iya. Mau sekarang? Ya boleh kalau misalnya itu capek ya. Mungkin gara-gara saya nanya-nanya mulu. Ini Pak, diam ini, Pak. Boleh? Boleh. Ya minum dulu dah, ya. Ya sahabat Betawi, ya Abang Poncang Kinya Babe yang mau bertanya boleh nih, langsung ke chat forum aja atau bisa mau nanya langsung boleh. Sebelum ada yang mau bertanya, saya mau promosi nih Bang Indra nih untuk media-media sosial di sini nih untuk YouTube-nya, Instagram-nya, Facebook-nya bisa di-follow nih di @UPKPBB Setu Babakan. Yang mau tahu kegiatan-kegiatan di UPK itu seperti apa, gimana sih Betawi di sini, boleh langsung aja di-follow, diramein ya, jangan sampai enggak. Ayo yang mau bertanya, mumpung ada Bang Indra nih. Nanyanya jangan yang susah-susah, belum belajar. Iya. Kita kan sama-sama sharing nih ya Bang Indra. Ya, sharing-sharing lah. Untuk nambah wawasan. Iya, jadi tadi kalau cerita-cerita kan kayak gitu ya. Ada nggak sih pendapat-pendapat yang lain? Ada dan boleh-boleh aja. Iya, orang boleh punya dengar, punya cerita. Folklore itu kan nggak tunggal. Cerita itu nggak tunggal, bisa jadi 2 versi, 3 versi, 4 versi dan yang lainnya. Yang nggak bisa dibilang harus satu ini aja. Cuma kadang ada yang lebih kuat, ya, ada yang agak lemah. Jadi perkampungan dengan segala macamnya, seluk-beluknya, Setu Babakan sendiri kayak begitu, ya. Kemudian Setu Mangga Bolong dan segala macamnya. Nah, Setu Babakan ini kalau kita lihat, waduh, kelihatan Setu Babakan. Iya, kelihatan gitu banget, ya. Bang, luas banget ya. Airnya coba deh lihat tuh begitu, ya. Tapi ya. hijau, kalau dulu bening. Bening dulu, Bang. Airnya bening, ikan di dalam dengan kedalaman 2 meter itu bisa kelihatan karena beningnya. Bahkan Bang Indra sendiri pernah ngerasain zamannya Pak Ali Sadikin cari ikan itu berani minum air setunya. Iya ya. Saking airnya itu bersih. Jernih banget kali ya Bang ya. Banget. Jadi emang kudu kita jagain air-air yang ada di sini. Nah, tanggung jawab kita. Kenapa airnya sekarang bisa kotor? Kan itu jadi masalah. Iya, karena di atasnya banyak buang sampah sembarangan. Ada bengkel, kemudian juga banyak kantong-kantong, iya, kantong-kantong air yang udah hilang, tanaman hilang, gitu. Jadi Setu Babakan dulu orang manfaatin airnya ini, misalnya untuk apa? Sawah-sawahnya, ada juga dia nanam pohon talas, pohon singkong, cabai di darat pinggir-pinggir itu disiram pakai ini. Atau dulu ada yang namanya pangkalan. Pangkalan bukan pangkalan oplet. Nah, iya. Pangkalan buat nyuci tuh. Misalnya Mpok Indun, dia bawa pakaiannya tuh di bakul, dia nyuci di pinggir setu. Airnya manfaat. Nah, dulu orang emang takut sama setu, tapi airnya menjadi bersih. Iya. Sekarang kebangetan berani sama setu.
buang sampah sembarangan, kan jadi kotor akhirnya, agak dijagain. Nah, ini tanggung jawab kita sama-sama. Ada tanaman khas air, ada binatang khas air yang ada di situ juga yang harus kita jaga, kita. Iya, benar. Nah, ini tanggung jawab kita deh. Apalagi kita harus melestarikan untuk oh iya, benar. generasi selanjutnya. Ya, jadi buat generasi yang mana pun begitu. Bayangin kita udah kehabisan banyak setu di Jakarta. Jadi ini alhamdulillah Setu Babakan masih ada di sini. Maka ini jadi tanggung jawab kita. Walaupun fungsinya udah nggak kayak dulu lagi, tapi dia bisa menjadi resapan air. Dengan adanya cerita-cerita itu tadi tuh. Makanya kalau kita tadi cerita nyebutin ada yang namanya apa tadi satu, selain Setu Babakan, Setu Mangga Bolong, apalagi satu lagi? Setu ISTN. Masih ingat masih saya, ingat, ya? Bang Indra. Setu ISTN awalnya sawah tuh. Di pojokannya itu ada kobak ya, yang punya namanya Pak Benak. Pak Benak. Jadi dibilanglah kobak Pong Benak. Oh, iya. Jadi orang dari mana-mana kalau mau nyuci biasanya di situ tuh, tetangga sana sini gitu. Ya, sesepuh kali di situ ya, Bang. Orang tua deh, dulu kan orang-orang sepuh, orang-orang tua ada gitu ya. Nah, itu kobaknya bagus. Mata airnya sampai sekarang ya, suaranya masih ada. Kalau kan dari HP kita doang. mata airnya itu nanti kita usulin kali ya, mau PK atau masih apa gitu ya, Rika ya. Boleh Bang. Biar kita alirin, bisa masuk, ada tempatnya, ada wadahnya, bikinin kulem. Nah, bikinin kolom ada di sini. Iya, jadi airnya, mata air jadi sumber, orang bisa lihat tuh murni dari mata air Pong Benak. Wah, itu kan bisa tertarik tuh. Nanti dari mana-mana pada kesini ada mata air. Nah, orang Betawi punya juga ya? Punya, jangan cuma air mata air. Nah, jadi kita kudu punya. Taruh di Jonase, wah udah cakep bener. Keren dah, orang Betawi punya gaya katanya ya. Tapi jangan cuma punya gaya, kudu punya gawe. Nah, itu bermanfaat yang penting ya. Kita harus manfaat sama orang tua. Soalnya kurang gede, suaranya mana? Kampungan di HP-mu, Mas. Setu dan segala macamnya, ini yakin pasti punya manfaat buat orang banyak. Iya. Ngomong-ngomong nih Bang Indra, aku belum ada yang nanya ini. Ayo Abang Poncang cangcingnya Babe, sahabat Betawi, silahkan nih yang mau bertanya. Emang biasanya ada yang nanya gitu? Ada Bang Indra, ini pada malu-malu kali ya, nggak usah malu-malu. Ibu Ika. Ya, apa? Dengan siapa nih saya bicara? Nih, Ayem mau nanya. Kenalin nih, Ayem Popitri. Ya, apa Popitri, silakan. Ayem mau nanya nih sama Bang Indra, boleh dong sedikit diceritain tentang perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Bagaimana? Ulang lagi, Daneng. Boleh diulang sih, Popitri. Untuk pertanyaannya bisa. Bang Indra, ceritain dong gimana perkampungan budaya Babakan. Gimana perkampungan budaya Betawi Setu Babakan? Gimana ceritanya gitu kali ya, asal muasalnya kali ya? Ya, gimana ceritanya perkampungan budaya Betawi Setu Babakan? Nah, ya, maksudnya gini nih Bang, apa gimana? Perkampungan budaya Betawi itu kayak gimana sebelumnya? Gitu. Bang Indra. Iya, boleh iya. dijawab langsung nih Bang Indra. Gitu ya. Iya, baik. Neng Fitri, orang Betawi pinggir itu manggilnya Neng. Kalau Betawi Tengah, noni jadi non ya. Neng Fitri tadi nanya ini perkampungan budaya Betawi bagaimana sih asbabun nuzulnya, ceritanya gitu ya. Iya. Kagak ucuk-ucuk nih Rika, kagak tiba-tiba. Jadi kita kan tahu Jakarta ini budaya ibu kandungnya kan budaya Betawi. Nah, benar itu ya. Iya, masyarakat intinya siapa yang dari Jakarta? Orang Betawi, kaum Betawi. Kita kagak kepengen kalau untuk orang Betawi kehilangan budayanya. Benar itu Bang. Kudu dijagain. Nah, karena Jakarta ini rame, kata orang keren mah, bahasa antenar itu, melting potnya Indonesia. Nah, kira-kira kayak begitu. Sampai aja ada di sini. Ini tempat kalau nggak dibikinin yang baru, bisa hilang ini. Kan kota metropolitan Metropolitan yang udah lompat ke megapolitan dikit lagi. Lantaran itu orang-orang tua punya kepengenan. Kudu ada tempat
buat ngelestariin budaya Betawi. Maka cari dah sana sini. Ada Rorotan, Marunda, Condet, Serengseng Jakarta Barat. Cari tempat sana sini mana yang cocok. Dilihat lagi Serengseng Sawah Jakarta Selatan nih. Cocok itu kali. Ternyata di sini begitu dilihat cocok. Akhirnya keluar SK Gubernur tahun 2000. Udah, ini kita bikin perkampungan budaya Betawi. Kenapa di sini? Masih ada hijau tanam-tanamannya. Masih asli banget Masih ya, Bang. masih asli. Terus lagi masyarakat Betawinya walaupun Udah jelas kan ya untuk cerita asal-usul perkampungan budaya Betawi Setu Babakan ya, Kok? Katanya mau ulang tahun ya, Bang ya? iya, insya Allah nih. Tadi kan tuh ada SK-nya. Ini Iya, dibikin ya. SK-nya itu kan 18 Agustus tahun 2000. Pada tanggal 15 September tahun 2000 itu peletakan batu pertama. Berarti ini kita dikit lagi mau ulang tahun. Iya, perkampungan 21 tahun. Gitu. Kudu kita makin bersih, makin resik, makin cakep ya. Biar orang datang ke sini rada-rada enak, nyaman. Wah, indah banget. Indah Ya, banget Masya gitu kan. Allah, Punya iya. kenangan pengen balik lagi. Iya, Nah, mana-mana. Wah, ternyata insya Allah. orang Betawi ya, indah Tuh, banget budayanya, tanamannya, orangnya ramah-ramah, Iya, berpihak, cengar, itu kagak boleh cemberut, kagak boleh asem. iya, Ya. benar. Ada manis-manis banget. Ada ya. manis banget ya. Kalah pula, Bang. Jangan kebanyakan ntar sariawan. Iya. Nah, jadi itu cerita perkampungan budaya Betawi yang umurnya insya Allah 21 tahun lagi. Insya Allah. 40 hari lagi, ya. 40 hari lagi. Kita ulang Umurnya tahun dan 21 tahun ulang tahun. Iya. Bikin kado yang gede. Ondel-ondel lagi. Ondel-ondel bisa gede ya. Masa kadonya nggak Anak-anak gede ya, ya. Bang ya? Jadi Iya. itu kita punya tanggung jawab sama-sama semuanya, Nen. Ya, semua yang ada di sini mau orang Betawi, mau bukan Betawi punya tanggung jawab. Ayo kita majuin perkampungan budaya Betawi biar makin bagus. Apalagi ada apa sih Sabta Pesona ya, yang 7 itu kan harus dijaga tuh. Iya, nggak punah. Kasihan generasi Iya. selanjutnya ya, Bang Budaya ya. Betawi Biar- harus dijagain biar kagak hilang. Begitu. Kita kudu ajarin anak sama cucu kenal budaya. Benar, Bang. Jangan disuruh-suruh doang tapi kagak dicontohin. Betul, Nah, Bang. Dia kagak tahu jadinya ya, Bang ya. nggak tahu jadinya. Dia tahu teori doang, prakteknya kagak ya, Bang. Ya, cuman sayangnya kan sekarang lagi pandemi nih ya, jadi Benar-benar, aktivitas rada kurang. Nah, Kita kita berdoa berharap aja, sih ya. nanti kalau udah landai, udah surut, pergelaran rutin tiap Sabtu atau Minggu bisa lagi Iya, benar, kan. Bang. Iya. Orang datang ke sini banyak, warung-warung tuh yang pada dagang hidup lagi. Benar, Gitu. untuk menikmati makanan khas Makanan, Betawi, minuman, iya. ngangkat ekonomi masyarakat. Betul, Bang. Yang penting jaga kebersihannya. Iya, Tuh. benar. Yang ramah, jajanan segala macam harganya jangan digetok misalnya begitu Iya, kan ya. pasti aman. Orang Nah, mana ya, orang Bang? jajan digetok ya, jauh Iya. bisa. Benar. iya. Pelayanan prima kudu dikedepanin. Iya, benar, Bang. Itu tadi Sabta Pesona harus ramah, ada kenangan, bersih, sejuk dan segala Kan buat macamnya. kenang-kenangan dia, noh. Kita bisa jalan-jalan di situ bawah kan, ya Allah, Hmm. pelayannya ramah banget, makanannya Nah. enak, harganya murah, dia menang ya, Bang ya, langsung. Itu insya Allah orang mah udah jajan, ekonomi jadi hidup. Masyarakat di sini yang tadinya jualan gado-gado 5 piring aja selesai, tapi begitu perkampungan budaya Betawi hidup, kadang 20 piring, 30 piring, kan ekonomi jadi makin jalan itu. Iya, benar, Bang. Benar banget. Nah, sahabat Betawi, Abang Empon cacingnya Babe, ayo siapa lagi yang mau bertanya nih, mumpung masih ada waktunya nih, kesempatannya. Kita tungguin nih. Korika, saya mau nanya nih. Ya boleh, dengan siapa ini? Coba perkenalkan namanya. Silva, Ya, silahkan Silva. Bang Indra. Ya, Neng. Ayah kan pernah dengar nih soal legenda Satu Babakan yang terkait sama buaya putih. Itu sebenarnya ada apa enggak sih, Bang Indra? Nah, kita cari dah turun Mau tahu rame-rame aja, kita tuh. Ya, saya takut dah kalau itu, Mas. Itu cerita buaya putih ya. Iya.
Iya, Neng Silva ya. Jadi kan kalau tadi abang udah cerita sedikit, yang namanya legenda folklore itu kan buktiinnya nggak kayak kita misalnya mau makan ini ya, ini kembang goyang tuh kelihatan kembang goyang ini teh bentuknya ada. Ya, jadi itu kan cerita masyarakat dari turun temurun. Yang emang kalau ya kayak kita yang biasa nggak bisa juga melihat kasat mata. Tapi menurut orang-orang tua, dia itu dianggap legenda. Ya pada masa mereka orang-orang tua kita menganggap itu bagian dari kehidupan yang ada di Setu Babakan, walaupun barangkali nggak kasat mata. Itu kan masyarakat yang bilang. Nah untuk kita, hal-hal yang kayak begitu ya kita cermatin aja menjadi sebuah cerita. Yang nggak usah juga nanti dianggap terlalu berlebih-lebih. Ada pesan-pesan yang bagus sebenarnya. Kalau ada tempat dia muncul ya, maka kita harus berhati-hati. Nah, pesan yang lainnya apa? Di mana tempat kita kagak boleh sombong, kagak boleh takabur. Kudu hati-hati. Iya, Rika. Kudu bijak sama alam. Ya. Nah, ini yang harus kita ambil hikmah baiknya. Jadi kalau soal itu cerita. Sama saya gini. Kalau di mana-mana itu permisi, katanya pasti kan yang punya tempat pasti ada, walaupun kita nggak lihat. Gitu. Artinya kan hakikatnya permisi Allah Subhanahu Wa Taala, ada alam kan itu tiga hubungan. Ada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, ada manusia, ada alam. Nah ini kan harus berimbang, harus seimbang semuanya. Nah, Ko Silva udah jelas kan ya untuk cerita buaya putihnya? Udah. Makasih ya Bang Indra. Ya, sama-sama. Nah, ada yang mau bertanya lagi nih, satu kali lagi. Ayo siapa? Assalamualaikum, Bang Indra. Betawi, Abang Poncantinya Babe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa nih, Bang? Ini dari security yang di Jonase, Heru. Ya, boleh Bang, Heru, silakan. Iya, ini kan mau nanya Bang Indra nih, di luar dari topik ya. Apa tuh? Untuk masyarakat saat ini kan sudah mulai kurang nih kayak pemain-pemain untuk tanjidor, gambang kromong segala macem dah gitu. Karena kan anak mudanya kurang minat tuh Bang Indra. Iya. Gimana nih pendapat Bang Indra begitu? Iya, Bang Heru ya. Iya. Iya, ini emang masalah buat kita yang namanya kesenian, makanan, apapun yang sifatnya tradisi, ini kan agak-agak susah dia kembang lompat ya. Dia bisa cuman mengimbangi ya, berkembangnya itu nggak sangat pesat. Apalagi sekarang 4.0 apa 5.0 udah tuh ya. Artinya udah milenial, udah modern ya. Nah, satu permasalahan kita untuk kembangin budaya Betawi ini, jadi ada tanggung jawabnya siapa? Salah satunya tanggung jawab pemerintah. Kemudian pelakon-pelakon dan kita semua, termasuk rangkul pihak-pihak swasta misalnya. Nah, promosi terus lagi wadah-wadah buat pergelaran ini harus diperbanyak sehingga kesenian-kesenian bisa hidup. Jangankan yang tadi kita sebutin tanjidor yang rada susah, gambang kromong aja kadang-kadang dia juga agak-agak susah cari generasinya. Tanjidor itu kan banyak alat musik yang ditiup, riskan banget, udah gitu juga jarang yang manggil lagi. Nah ini jadi masalah kita juga ya. Nah apa yang jadi permasalahan ini harus ditampung sama pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dengan adanya perkampungan budaya Betawi biar bisa digelar lagi aktivitas hiburan yang lebih banyak. Terus lagi kita dorong tuh, kan ada Perda Budaya Betawi, Perda nomor 4 tahun 2015 nanti hotel, restoran, apa segala macam tampilin sekali waktu hiburan nuansa Betawi, salah satunya tanjidor. Nah kita tahu banget kalau tanjidor emang ini udah kembang kempes banget. Takut punah ya. Takut punah. Sebelum COVID aja dia udah susah. Udah langka banget. Ngesan nafasnya itu sian bener dah.
Ya, Iya. sampai lagi sekarang lagi COVID. Yang mainnya Nah. pada tua ya Bang. Iya, karena memang itu kan akulturasi budaya dari yang lain, tapi tetap karena dia udah bagian dari budaya kita harus ada tanggung jawab bersama. Kali waktu ada orang kaya, duitnya banyak, mau nyunatin anaknya atau apa, panggil tuh grup Tanjidor. Benar, Bang. Gitu Iya. ya. Nah ini jadi tanggung jawab kita sama-sama. Khususnya buat orang Betawi, ya yang umumnya juga perlu perhatiin kayak gitu. Sambil melestarikan hasil rezeki juga buat Nah, mereka ya. itu. Jadi itu ya, Bang Heru ya. Soalnya Bang Indra. Bang Heru mau bikin acara, panggil Datuk Tanjidor. Nah, iya, Bang. Ya. Tuh, Ah, tapi jangan dipanggil doang. Iya, entar saya panggil Bang Pieda. Iya, panggil suruh main, bayar dah tuh. Iya. Surang 5 juta juga seorang girang bener. Alhamdulillah. Amin, insya Allah. Udah jelas nih ya Bang Heru ya. Ya, terima kasih Pak Rika, Bang Indra. Ya, sama-sama. Bang Heru. Assalamualaikum Ayo warahmatullahi siapa lagi nih Abang Poncang Singa Babe yang mau bertanya lagi, kita masih tungguin nih pokoknya. Ya, sambil nunggu lagi nih yang mau bertanya boleh lagi nih Bang Indra kalau mau minum lagi ya Bang. Minum Kalau lagi. haus sama Kayak mau nyicipin minum mulu ya. Pengennya mau makan ini, ikan pecah gitu ya. apa mau nyobain kembang goyang. Sama gabus pucung, segala Ya macam. mantep kan Iya. itu Bang Indra. Iya, jadi itu ikan pecah sama gabus pucung itu kebiasaan masakan orang Betawi juga kita. Bahkan dulu kalau masakan-masakan begitu adanya di waktu-waktu tertentu gitu ya. Caranya juga beda sama yang sekarang. Nah, jadi Rika, Iya, Bang. itu tadi pertanyaan-pertanyaan, ada yang nyata, ada yang nggak nyata gitu kan ya. Tanjidor tuh nyata banget, hampir seluruh gitu. Ada juga musik-musik lain ya, entah itu gambang kromong atau mungkin juga keroncong Betawi, ya, hadroh dan lain-lain. Nah, kalau Tanjidor udah hampir dianggap, dulu juga ada alat kesenian yang sering dipakai rebana burdah, sekarang hilang. Gimana Bang? Rebana maukit dia ada di acara-acara tertentu. Jadi budaya senian atau apa kalau dia udah nggak dipakai, nggak disebut, nggak dilihat itu barang bentuknya segala macam, dia bisa hilang. Iya, apalagi kayak saya atau yang lainnya nih, anak-anak Iya. milenial pasti kan kagak tahu nih ya Bang. Nah, ini kan jadi tanggung jawab anak milenial kan, apaan sih yang sukanya paling bentar-bentar K-pop, bentar-bentar K-pop gitu, ganti kayak kali-kali mah Afrika gitu, Afrika pop gitu kan ya. Iya, Tanjidor kayak gitu, dia pada bikin TikTok pakai Tanjidor gitu ya. Nah, kudunya begitu. Jadi, melestarikan jadinya. nah ini kemasannya, ini yang kudu. Iya benar Bang. Kan anak muda mah udah rada-rada susah ya. Iya. Kita nyari solusinya ya. Nah, cari solusi, jangan cari polusi. Kalau cari polusi mah repot. Ya benar, ini COVID juga Nah. sebenarnya Bang. Jadi ini tanggung jawab kita sama-sama, para orang tua udah nyontohin, anak-anak nanti insya Allah pada ngikutin. Pemerintahnya juga begitu. Kasih ruang-ruang, kasih peluang-peluang, ya, ada insentif, ada tanggung jawab Pemda buat ngerawatin, ngidupin mereka dengan tampil. Gitu, bukan cuma-cuma. Ya. Mereka dipanggil tampil di hotel ini, besok di hotel ini, restoran ini, segala macem. Kagak cuman ulang tahun Jakarta doang misalnya, tapi secara bergilir itu dibikin. Nah, kita juga perkampungan budaya Betawi kan bisa kayak begitu. Cuma karena kondisinya lagi COVID, ya, kayak kondisi kayak begini, akhirnya agak-agak tertunda. Ini bagian dari tanggung jawab kita. Tapi juga jangan kesalahan, kebablasan. Pengen ngelestariin budaya, akhirnya ganggu ketertiban. Contohnya, ini dia yang pada ngider-ngider di jalanan, ya. Jangan di tengah jalan, kalau di jalan, iya. Panggung Nah, ya. iya. Iya, Bang. Pakainya juga yang benar, yang ngiringinnya kudunya kan begitu. Iya, pakai kaos ya. Pakai kaos, celana buntung. Bener banget, Ya, Bang. kadang yang nggak sesuai lah, utamanya ketertiban. Kita nggak kepengen begitu. Budaya itu kan harus terjaga dengan baik, gitu. Nah, sahabat Betawi, Abang Poncang Singa Babe, ayo siapa lagi nih yang mau bertanya nih? Kita kasih satu kali kesempatan lagi nih untuk bertanya langsung dengan Bang Indra nih.
Nah, Bang Indra kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya. Gitu ya, malu kali ya. Iya, malu kan. Padahal kan nanya gratis, ada suruh Gitu, bayar ya Bang iya, ya. iya. Kali kita suruh bayar kali ini, bayar nih 100.000 gitu ya, baru pada takut ya. Juta yang 100.000. Ya, lagi masa begini Bang. Kalau kata orang kagak gablok. Gablok ya. Iya. Nah, kita akhiri aja nih Bang. Sebelumnya terima kasih banyak Bang Indra. Boleh dikasih pesan moralnya nih untuk kita semua, untuk saya dan pemirsa yang ada di rumah nih Bang. Gitu. Iya, sebetulnya pesannya sih buat Bang Indra juga ya, bukan cuma buat orang-orang. Jadi budaya Betawi khususnya yang ada di Jakarta ini nggak bisa lestari, nggak bisa berkembang kalau hati kita nggak terbuka buat ruang-ruang budaya. Kita harus punya rasa. Nah, rasa itu yang harus terus dijaga. Kagak lantas harus jadi pemain lenong, nggak kudu jadi penari atau pesilat untuk cinta sama budaya. Tapi mulai dari kita, kalau Anda DNA-nya Betawi, ya cintain budaya Betawi, yang Sunda, yang Jawa juga silahkan. Jadi ayo, nyok, kita cintain budaya-budaya kita. Nah, kalau yang tadi ditanyain sama Neng Rika, masalah folklore, atau misalnya legenda, segala macam, ambil hikmah yang baiknya aja, yang bisa nyampe ke daya pikir atau logika kita. Ambil hikmah baiknya, oh ada tempat begini, tempat ini ada penghuninya, tempat ini apa segala macam. Ada kearifan lokal yang harus dijaga. Kita tadi kagak boleh sombong, ya, kagak boleh takabur, nggak boleh merasa paling pinter dan seterusnya. Ya, hargai sesama, hargai yang tidak sesama juga. Kalau sesama kan manusia, yang nggak sesama gimana pohon? Jangan tangan main potek baik. Kalau ada tanaman-tanaman kayak begitu, itu juga bagian. Kagak buang sampah sembarangan dan seterusnya. Sopan santun kudu kita jaga ya. Jadi itu, cintain budaya kita, insya Allah budaya kita bisa berkembang dengan baik. Jadi buah duku, buah kawista, anak ontak dimakan buaya. Jangan ngaku anak Jakarta kalau kagak cinta sama budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon cancinya Babe, sebelumnya nih saya mau ingetin untuk setiap hari Rabu jangan lupa nonton cerita budaya Betawi Setu Babakan. Pokoknya jangan lupa lagi di follow tuh untuk YouTube, Instagram, Facebooknya di @upkbbb Setu Babakan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan kita kayak gimana aja di sini, untuk acaranya cerita budaya Betawi jam berapa, pokoknya di follow ya. Nah, Bang Ito udah follow belum? Nah, cakep dah kalau gitu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih untuk Bang Indra. Terima kasih untuk ilmunya. Kita berbagi deh. Iya, Bang Indra. Terima kasih juga nih untuk Abang Pon cancingnya Babe yang ada di rumah untuk waktu dan untuk ilmunya yang Bang Indra udah berikan. Sebelumnya saya juga punya kartu nih Bang Indra. Saya males nih. Bagaimana? Pergi ke sawah untuk bertani. Cakep. Untuk menanam biji selasi. Yang kita akhiri cerita ini. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di hari Rabu depan ya semuanya sahabat Betawi. Terciptanya perkampungan Betawi.